A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya, alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sehat ya, nikmat jasmani maupun nikmat rohani, dan kita selalu diberi kemudahan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah thalabul ilmi. Ya, karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban ya bagi kita semuanya. Untuk apa? Untuk yang namanya berjihad dalam memerangi kebodohan. Ya, alhamdulillah, untuk anak-anakku di pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian sholat Jumat ya. Ya, dan alhamdulillah ya, kita membahas ini pun pada hari yang sama ya, hari Jumat. Ya, jadi ini bisa menjadi suatu pelajaran juga bagi kita ya. Ya, jadi apa sih sholat Jumat itu ya? Ya, pengertiannya bagaimana sih sholat Jumat itu? Ya, jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang memang dilakukan ketika zuhur ya. Dan sholat Jumat ini dilakukan setelah khutbah Jumat gitu. Ya, bedanya apa dengan sholat zuhur? Ya, kalau sholat zuhur itu kan dilakukannya ya itu sebanyak 4 rakaat ya, dan tidak ada khutbah. Tapi sebaliknya, kalau sholat Jumat itu dilakukan ya setelah khutbah Jumat ya, dan dilakukan hanya 2 rakaat serta niatnya pun beda ya. Tuh. Dan biasanya sholat Jumat ini ya dilakukan ya oleh laki-laki. Ya, perempuan boleh nggak Pak melakukan sholat Jumat? Ya, banyak para ulama yang menyebutkan perempuan ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya, namun karena dalam hadis-hadis lain disebutkan seorang perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Ya, jadi kenapa demikian? Karena bagi perempuan ini kan memiliki yang namanya aurat ya, yang ditakutkan itu ya, banyak mudorotnya ya, karena memang tidak bisa kita tahu ya. Setiap orang ini kan beda-beda ya. Terkadang memang ada orang yang memang pergi ke masjid untuk kebaikan, ada yang memang pergi ke masjid untuk keburukan ya, namun berpatokan dengan hadis yang menyebutkan bahwasannya perempuan itu lebih baik sholat di rumah ya, maka sholat Jumat ini ada yang membolehkan, ada yang tidak bagi perempuan. Namun bagi laki-laki itu diwajibkan, karena memang sholat Jumat ini adalah sebagaimana sholat zuhur. Hanya bedanya sholat Jumat ini ya dilakukannya setelah adanya khutbah ya, seperti itu ya. Dan ada syarat lainnya ya, yang paling kelihatan yaitu sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah, minimal 40 orang laki-laki dewasa ya. Jadi bagaimana dengan perempuan? Apakah bisa sholat Jumat? Ya, perempuan pun bisa sholat Jumat, tapi tidak diwajibkan. Jadi perempuan itu biasanya sholatnya itu hanya sholat zuhur ya, tidak sholat Jumat seperti itu. Karena dalil-dalil ya atau ajaran-ajaran yang memang dalam Islam ini menjelaskan tentang sholat Jumatnya perempuan itu banyak yang kurang kuat ya. Dan itu semua rata-rata itu hasil dari ijma para ulama ya, artinya pendapat dari para ulama ya, bukan suatu hal yang diwajibkan yang tertulis dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis seperti itu ya. Dan sholat zuhur itu biasanya itu ya, itu kan bisa dilakukan dengan sendiri atau dengan munfarid dan berjamaah. Tapi sholat Jumat ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri ya, harus dilakukan minimal 40 orang dewasa. Karena apa? Karena di situ nanti ada yang namanya imam, ada yang namanya khotib. Ya, khotib ini bertugas yang apa namanya? Khotib ini untuk yang berkhutbah. Ya, lalu ada yang namanya Bilal. Ya, Bilal itu yang azan, yang qomat ya. Terus yang di awal itu ya sebelum khutbah itu kan ada doa-doanya. Nah, itu Bilal yang mengucapkannya. Ya. Itu dia. Lalu dalilnya apa dan hukumnya apa ya untuk melakukan sholat Jumat ini ya. Sholat Jumat itu memang diwajibkan ya bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan ya. Dan sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, dan sholat Jumat diwajibkan bagi laki-laki dewasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9,
wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan pada hari Jumat, ya, untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Abu Daud, sholat Jumat itu suatu kewajiban atas setiap orang muslim dalam berjamaah, dengan berjamaah, kecuali 4 macam, yakni hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan sakit. Nah, dalam ayat di atas ya tadi sudah dijelaskan bahwasannya Allah itu mewajibkan seseorang untuk yang namanya sholat Jumat. Ya, dalam hadis Rasulullah pun disebutkan, ya, diwajibkan, ya, itu suatu kewajiban. Jadi sholat Jumat ini suatu kewajiban, kecuali 4 macam, ya, ini hamba sahaya. Hamba sahaya ini artinya orang yang memang tidak, kalau dalam zaman Rasul, hamba sahaya ini orang yang memang tidak mempunyai apa-apa. Dalam artian orang ini memang miskin. Ya contoh kalau di Indonesia, ya kalau di kehidupan saat ini, mereka yang mungkin tidak punya rumah, tidak punya pakaian yang bersih, ya bahkan makan saja pun susah, itu bisa dikatakan hamba sahaya seperti itu. Ya, dan perempuan, ya perempuan ini tidak diwajibkan. Ya, dan anak kecil, ya, dan orang-orang sakit. Ada pengecualian, ya, dalam hal anak kecil ini. Ya, ketika sesuatu yang telah dibiasakan, maka insya Allah nanti ketika besarnya ini sudah biasa. Maka dari itu, ketika dari kecil, ya ketika masih dari kecil ini harus sudah dibiasakan untuk sholat Jumat, yang mengikuti sholat Jumat, ya. Karena sholat Jumat ini kan sebagai, bisa dikatakan sebagai penggantinya sholat zuhur. Hanya bedanya dikerjakan 2 rakaat dan setelah khutbah. Nah, maka dari itu sejak kecil pun harus dibiasakan yang namanya sholat Jumat, karena nanti ketika terbiasa dan sampai besar pun terbiasa, ya. Dan dalam hadis lain pun disebutkan, hendaklah para kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah benar-benar akan mengunci hati mereka, mata hati mereka. Kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Ya, jadi sholat Jumat ini jangan sampai ditinggalkan, ya. Karena sholat Jumat ini banyak sekali faedahnya, pahalanya. Bahkan sampai ada yang menyebutkan, ya seorang laki-laki ketika selesai sholat Jumat ini katanya ada yang bilang ketampanannya bertambah gitu. Nah itu bukan dalam artian orang tadinya jelek terus sholat Jumat jadi ganteng, bukan seperti itu. Ya tapi maksudnya itu agar cahayanya, ya cahaya keimanannya itu bertambah karena dia taat kepada Allah. Dan berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah kita pelajari, ya dapat disimpulkan bahwasannya sholat Jumat ini hukumnya wajib. Ya, kewajiban di sini ditujukan hanya kepada laki-laki. Ya, kewajiban di sini ditujukan kepada laki-laki dewasa. Ya, baik sedang sibuk bekerja ataupun bermain ataupun sedang santai. Ya, bersegerakanlah melaksanakan sholat Jumat. Namun untuk yang anak-anak juga itu hanya dianjurkan, belum diwajibkan. Ya dianjurkan agar terbiasa. Nanti setelah terbiasa baru akan kesananya terbiasa. Lalu bagi perempuan, ya di sini dijelaskan juga bagi perempuan, anak-anak orang yang sedang dalam perjalanan, lalu orang yang berhalangan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya berarti kalau di sini dikatakan tidak wajib berarti disunahkan. Ya boleh dikerjakan, bagus. Ya kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa karena tidak diwajibkan gitu. Namun demikian tentunya akan lebih baik jika ikut melaksanakan sholat Jumat, ya. Meski ya diwajibkan melaksanakan sholat Jumat bagi perempuan, ya. Meski tidak diwajibkan, ya, meskipun tidak diwajibkan dilaksanakan sholat Jumat bagi perempuan, ya, namun disunahkan untuk melaksanakannya, ya seperti yang tadi sudah di awal diberitahu. Ya, jadi perempuan ini meskipun tidak diwajibkan namun disunahkan. Ya, namun banyak dalil yang menyebutkan perempuan ini lebih baik sholat di rumah. Seperti itu. Karena untuk menghindari yang namanya mudarat atau bahayanya gitu. Ya. Dan mengingat waktu pelaksanaan sholat Jumat ini kan dilakukan ketika waktu zuhur. Ya. Ketika waktu zuhur, jadi memang waktunya ini sesuai gitu. Lalu bagaimana dengan seorang laki-laki yang sering meninggalkan sholat Jumat? Ya, sebagaimana ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan,
barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena menganggap remeh, maka Allah akan menutup hatinya. Nah, jadi ketika seorang laki-laki ini meninggalkan sholat Jumat secara remeh, ya maksudnya menganggap enteng meninggalkan sholat Jumat ini, maka Allah menutup pintu hatinya. Jadi dia ini susah menerima akan suatu kebaikan, susah menerima akan suatu hal-hal yang memang penting dalam hal akhirat. Nah, itu sangat bahaya sekali. Ya, dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis di atas itu yang tadi kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwasannya hukum sholat Jumat itu wajib, ya, dan apabila tidak dikerjakan mendapat dosa, dan hukuman dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang meninggalkannya itu sangatlah pedih. Ya, dan kesibukan apapun yang dilakukan itu tinggalkan, dan harus kita melaksanakan sholat Jumat dulu. Dan ada golongan orang-orang yang memang diwajibkan mengerjakan sholat Jumat, ya. Dan adapun yang tidak juga. Jadi ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, yaitu hamba sahaya atau budak, ya, orang perempuan, anak kecil yang belum mumayyiz atau belum balik, ya, orang yang sakit, ya, musafir atau orang pergian jauh, dan orang yang dalam keadaan uzur atau halangan, ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijadikan patokan sholat Jumat itu boleh, ya, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jadi tidak diwajibkan. Namun harus jelas mengapa dan sebabnya bagaimana. Gitu. Jangan sampai tidak mengerjakan sholat Jumat ini dengan alasan, waduh saya jalan-jalan. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Ya, tetap, kecuali kalau misalkan memang kita dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan musafir, itu baru boleh, tidak diwajibkan, ya, seperti itu, ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang pengertian sholat Jumat serta dalil-dalilnya. Jadi sholat Jumat itu memang diwajibkan bagi setiap muslim, ya. Memang ada yang tidak diwajibkan, ya, terutama bagi perempuan, namun disunahkan. Tapi karena ada dalil yang menyebutkan perempuan itu lebih baik sholat di rumah, ya, maka dari itu, itu makanya dijatuhkan disunahkan, gitu. Tidak apa-apa kalau untuk perempuan tidak sholat Jumat, tidak apa-apa, tapi menggantinya dengan sholat zuhur, ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu saja dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.